Hai teman-teman, di bagian ini kita akan membahas mengenai aspek ergonomi dalam interaksi. Ergonomi atau disebut juga faktor manusia mempelajari tentang karakteristik fisik dari sebuah interaksi. Ergonomi ini sendiri berhubungan dengan bagaimana lingkungan secara fisik di mana interaksi itu terjadi, termasuk desain layoutnya, kualitas layarnya, peralatan yang dipakai, dan sebagainya. Fokus dari ergonomi adalah performa pengguna, termasuk kenyamanannya saat melakukan interaksi. Sebagai contoh, penempatan tombol dan kontrol lainnya dalam sebuah layar harus disusun sedemikian rupa sesuai fungsi untuk menghindari kesalahan fatal. Misalkan kita sedang membaca berita pada sebuah website, kemudian ada tombol untuk membuka artikel dan tombol untuk unsubscribe. Ternyata tombol ini tuh diletakkan bersebelahan. Jadi ketika pengguna sedang tidak terlalu teliti, dia terus-menerus tidak sengaja justru menekan tombol unsubscribe, bukannya tombol untuk membuka artikel. Nah, dalam kondisi seperti ini pengguna akan sangat merasa terganggu. Berarti ada kesalahan dalam penempatan tombol dan ini menyangkut pada ergonomi. Ergonomi dan HCI itu sendiri adalah bidang ilmu yang berbeda namun saling berhubungan. HCI berfokus pada interaksi manusia dan komputer, sedangkan ergonomi berfokus pada performa atau kenyamanan pengguna saat berinteraksi dengan komputer. Ilmu ergonomi membantu HCI dalam menyediakan batasan-batasan dan guideline untuk merancang sebuah sistem yang baik dengan rinci. Selain penerapan aspek ergonomi dalam rancangan antarmuka atau desain user interface, aspek ergonomi juga mencakup perancangan dalam lingkungan kerja secara fisik, di mana sistem tersebut akan digunakan. Misalkan, apakah kita perlu berdiri atau duduk ketika menggunakan sistem tersebut. Kemudian, siapa yang menggunakannya? Sudah berusia lanjut atau berusia muda, dan sebagainya. Rancangan antarmuka dari aspek fisik perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas kerja dari pengguna. Sebagai contoh, dalam membuat desain user interface, kita menempatkan kontrol berupa button. Nah, dalam menempatkan kontrol ini sebenarnya ada 3 cara untuk mengorganisir rancangan kontrol. Pertama, berdasarkan fungsionalnya, yaitu kontrol disusun dan dikelompokkan berdasarkan fungsi. Kedua, berdasarkan sequence atau urutan, di mana kontrol disusun dan dikelompokkan berdasarkan urutan penggunaan. Ketiga, berdasarkan frekuensi atau intensitas penggunaan, di mana kontrol disusun dan dikelompokkan berdasarkan seberapa sering digunakan. Kontrol yang paling sering digunakan berada pada posisi yang paling mudah dijangkau. Selain dari aspek fungsionalnya, ada juga aspek kesehatan. Misalkan dalam hal posisi. Jadi, posisi pengguna ketika menjangkau semua kontrol itu harus terasa nyaman dan harus bisa melihat semua tampilan sehingga tidak terjadi error. Pengguna juga tidak boleh dibiarkan berdiri terlalu lama, dan bila diharuskan duduk, maka harus disediakan sandaran. Kemudian temperatur. Manusia mungkin dapat beradaptasi dengan perubahan temperatur yang tidak signifikan. Namun, bila temperatur berada pada angka yang terlalu tinggi atau rendah, maka hal tersebut dapat mengganggu kinerja, konsentrasi, dan kesehatan pengguna. Maka, sebagai contoh, ketika kita bekerja di sebuah data center yang suhunya sangat dingin, biasanya kita dilengkapi dengan jaket dan kemudian kita juga diperbolehkan untuk keluar setelah beberapa saat. Ketiga, cahaya. Nah, kalau pencahayaan ini tergantung dari lingkungan kerja. Namun, pada dasarnya kita perlu pencahayaan yang cukup agar pengguna dapat melihat tampilan pada layar tanpa menyebabkan ketidaknyamanan pada pandangannya. Kemudian ada noise atau suara keributan. Nah, kalau kita mengalami kondisi di mana suaranya berlebihan, itu dapat mengganggu kesehatan. Kasus yang parah bisa menyebabkan kehilangan pendengaran. Namun, hal tersebut tidak berarti suara harus dihilangkan sepenuhnya, karena sebenarnya suara dapat menjadi stimulus bagi pengguna dan menjadi tanda feedback dari sistem terhadap aksi pengguna. Kemudian waktu pengguna dalam menggunakan sistem harus dikontrol. Contohnya ketika menggunakan monitor CRT. Nah, monitor CRT ini ada efek kedipannya. Jadi kalau melihat terlalu lama, dia dapat mengganggu kesehatan. Kemudian kita menggunakan sistem-sistem yang mungkin memancarkan radiasi. Nah, ini harus sangat berhati-hati, terutama untuk ibu hamil tidak boleh sampai terpapar pada alat-alat seperti itu. Jadi ada batas waktu dalam penggunaan sistem atau teknologi. Kemudian ada juga penggunaan warna. Nah, faktor ergonomi ini memiliki hubungan yang erat dengan psikologi manusia.
dan manusia memiliki limitasi dalam persepsinya. Salah satunya memang karena kondisi fisik dari organ mata manusia. Sebagai contoh, misalkan kalau kita lihat di populasi, ada banyak bagian dari populasi yang memiliki masalah buta warna. Ketika kita sedang mendesain suatu sistem, kita sebaiknya berhati-hati supaya teman-teman kita yang mengalami buta warna ini tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik dengan menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, pemilihan warna juga harus disesuaikan dengan penggunaan pada konteks umum atau kadang-kadang bahkan seperti konteks budaya. Seperti kita terbiasa kalau warna merah artinya stop, hijau artinya jalan. Jadi kalau sedang menggunakan aplikasi, ketika kita lihat warna hijau tuh kita asosiasinya sesuatu yang lancar, sesuatu yang smooth, suatu button untuk go gitu. Tapi kalau akhirnya dibalik, misalkan merah nih yang artinya go, kita mungkin akan mengalami kebingungan karena tidak intuitif. Kemudian misalkan di negara barat, merah berarti bahaya, tapi di Tiongkok merah diasosiasikan dengan keberuntungan. Nah, itu menjadi pertimbangan dalam memilih warna dalam merancang suatu sistem interaksi. Terima kasih dan sampai jumpa.